Ini diantara dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya penyebab-penyebab batal puasa tersebut akan sah ketika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama mengetahui hukum, syarat yang kedua dilakukan dengan sadar tanpa lupa, dan syarat yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali membahas Kitabus Syiyam, atau membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita singgung ya beberapa poin saja, kalau nggak salah 2 macam atau 2 poin tentang hal yang bisa membatalkan puasa. Ada yang ingat nggak 2 poin yang sebelumnya membahas tentang hal yang membatalkan puasa? Ada yang ingat nggak salah satunya apa? Hah? Gimana? Apa yang pertama? Yang pertama berjima. Nggak usah malu-malu Pak Haji. Hal yang pertama kali yang bisa membatalkan puasa adalah berjima, melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, yaitu membatalkan puasa. Bahkan harus membayar kafarat, dan harus juga mengqadha. Ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat. Tapi kalau seandainya dia melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika dia berpuasa di luar puasa bulan Ramadan, ya, maka baginya tidak wajib untuk mengqadha, tidak perlu untuk membayar kafarat, tetapi puasanya batal. Jelas ya? Jelas. Kemudian ya, melakukan hubungan suami istri ini, apabila orang melakukannya di siang hari di bulan Ramadan ini, dia terkena 7 hukuman. Ya, 7 hukuman. Ada yang masih ingat nggak? Harus diulang-ulang. Orang yang melakukan hubungan suami istri bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan itu, dia terkena 7 hukuman. Bener nggak? Apa aja itu? Yang pertama apa? Yang pertama jelas membatalkan puasa. Ini hukuman yang pertama. Yang kedua, gimana? Hah? Suara-suara. 2, terjerumus ke dalam dosa besar. Yang ketiga, dia harus menahan, meskipun dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka tidak boleh bagi dia untuk makan dan minum sampai nanti sudah masuk waktu berbuka. Yang ketiga apa? Yang keempat apa?
wajib membayar kafarah. Dosanya banyak, puasanya batal, dosa besar, meskipun sudah batal nggak boleh makan dan minum dan nggak boleh mengulanginya. Kemudian yang keempat harus membayar kafarat. Kafaratnya seperti apa? Yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau tidak ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga, maka dia wajib untuk memberi makan 60 orang miskin. Sanggup enggak tuh? Kenikmatannya cuma sebentar aja, hukumannya banyak. Mending sabar saja ya. Malamnya kan bisa. Ya. Kemudian yang kelima apa? Hukuman yang kelima apa? Diwajibkan untuk mengqada puasanya. Meskipun khilaf, ada perbedaan di antara para ulama. Di antaranya pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau berpendapat tidak perlu mengqada. Tetapi pendapat yang paling kuat, ya lebih kehati-hatian, maka wajib bagi orang tersebut harus mengqada puasa yang dia tinggalkan atau dia rusak karena dia melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ini salah satunya ya secara singkatnya. Hal yang kedua yang bisa membatalkan puasa, kemarin saya masih ingat baru 2 aja. Apa itu yang kedua? Mengeluarkan mani tanpa melakukan hubungan intim, ya, baik dengan cara bercumbu dengan istrinya, dengan tidak niat melakukan hubungan intim tapi dia niatkan untuk keluar maninya, tetapi tanpa hubungan intim. Atau dengan cara lain adalah ya dengan cara onani, itu juga sama ya, membatalkan puasa. Meskipun di sana juga ada ulama yang berbeda pendapat, di antaranya ulama yang berpendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, begitu juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Tamamul Minnah, begitu juga Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Darul Mudiyah yang saya bawa ini, kemudian juga Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Beliau menjelaskan bahwasanya mengeluarkan mani dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Meskipun para ulama menilai ini pendapat kuat, tetapi pendapat yang lebih mendekati kebenaran, ya sebaiknya kita meninggalkan untuk mengeluarkan mani di luar berhubungan jima untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Itu lebih baik dan lebih hati-hati. Ya, lebih baik dan lebih hati-hati. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Bahkan masalah kafarat juga sudah kita bahas ya. Kalau kita melakukan hubungan suami istri, siapa yang harus membayar kafarat? Itu juga sudah kita bahas ya. Siapa yang harus membayar? Suami istri, suaminya atau istrinya? Suaminya. Tetapi di situ ada pendapat khilaf kan? Ada perbedaan pendapat di situ. Kalau pendapat Syafi'iyah, para ulama yang bermadzhab Syafi'i, begitu juga Dawud Adz-Dzahiri, begitu juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal, dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, begitu juga Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ulama ini lebih condong kepada bahwasanya perempuan itu tidak wajib untuk membayar kafarat ketika dia melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya. Tetapi pendapat yang lebih condong lebih kuat, yaitu pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwasanya perempuan apabila dia memenuhi ajakan suaminya, maka wajib bagi perempuan tersebut harus membayar kafarat. Tetapi kalau perempuan atau istri tersebut dipaksa tanpa ada kehendak menginginkan, intinya dipaksa aja sama suaminya, maka yang wajib membayar kafarat adalah suaminya dan istrinya tidak wajib membayar kafarat. Ya, ini silang pendapat. Tetapi pendapat yang lebih kuat itu ya pendapat yang kedua, ya silakan saja. Kalau mau mengikut pendapatnya Syafi'iyah, Dawud Dzahiri, ya silakan saja. Tetapi yang saya ketahui ya, pendapat yang lebih kuat itu adalah kalau perempuan dipaksa, dia tidak wajib membayar kafarat. Tetapi kalau misalkan dia memenuhi ajakan suaminya, ya sama-sama, berarti dia punya kehendak, berarti dia wajib membayar kafarat. Itu ya di pertemuan yang lalu.
Dua poin tersebut sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Ya, ini sedikit mengingatkan saja. Kemudian hal yang ketiga, yang ma'ruf, yang yang sudah kita ketahui, di antara pembatal puasa seseorang, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah ataupun puasa yang lainnya, yaitu adalah makan dan minum secara sengaja. Ya, para ulama bersepakat apabila seseorang makan dan minum tanpa ada unsur kesengajaan, ya, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau dia sengaja, meskipun makanan itu halal, mau haram, mau mengenyangkan mau tidak, mau bermanfaat ataupun tidak, maka makan di siang hari ketika dalam keadaan puasa maka membatalkan puasa. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, kalaupun seandainya seseorang itu menelan mutiara ada harganya, tetapi tidak bermanfaat untuk badan kita, untuk tubuh kita, meskipun orang tersebut makan mutiara tersebut, maka hal tersebut bisa membatalkan wudu seseorang, bisa membatalkan puasa seseorang. Ya, kalau kita ingat kaidah, ya, dalam kaidah fikih itu, sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang terbuka, baik itu mulut, hidung ataupun telinga, begitu juga dalam mazhab Syafi'i, itu bisa membatalkan puasa. Atau simpelnya, sesuatu yang masuk ke mulut kemudian sampai ke perut dan lambung, maka itu membatalkan puasa, meskipun yang masuk itu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Makanya dari situ juga termasuk masalah rokok. Ya, masalah rokok termasuk itu membatalkan puasa. Yaitu ditinjau dari beberapa tinjauan, ditinjau dari beberapa dalil yang mengharamkannya, kemudian ditinjau dari hasil riset mungkin, ya, kedokteran. Orang yang merokok itu pasti sisa-sisanya menempel di mulut, di paru-paru, kemudian dia masuk ke lambung dan ke perut. Makanya kalau dalam bahasa Arab, itu orang merokok itu namanya syurbat dukhan. Tanya aja sama orang Arab, sama Haji Faisal tuh. Syurbat dukhan. Syurba itu apa bahasa Indonesia ini? Terjemahannya itu meminum. Ya, orang yang merokok itu sama dengan dia meminum atau memasukkan asap ke lambungnya. Maka dari situ para ulama baik dari kalangan Hambali ataupun Syafi'i, dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, ya, beliau mengatakan bahwasanya batalnya seseorang ketika merokok, ya, meskipun ada dalil ini kan bukan makanan gitu. Ini kan nggak mengenyangkan, ya itulah kaidahnya. Sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, mau mengenyangkan mau enggak, mau manfaat ataupun enggak, mau halal ataupun haram, pokoknya masuk ke dalam perut kita, maka salah satu hal yang bisa membatalkan puasa. Adapun kesepakatan ulama, ya, yang menjelaskan bahwasanya makan kalau lupa, minum dan sebagainya tidak membatalkan, hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Man akala nasiyan, barang siapa yang dia makan nasiyan, yaitu lupa, dalam keadaan lupa, wa huwa shaimun, dia dalam keadaan puasa, kemudian dia ingat, falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi makan dan minum. Ya, silakan saja. Dikebut aja ya. Nanti kebulu Ramadan ini. Ramadan berapa hari lagi? 19, 2 pekan ya, harus kebut ya. Nanti kalau mungkin habis Isya lanjut aja kawan. Nanti lihat sikon aja ya. Dikebut juga harus paham. Jangan dikebut nggak paham juga, percuma juga gitu ya. Pelan-pelan tapi paham. Kemudian hal yang keempat yang bisa membatalkan puasa adalah sebagaimana yang ini juga sudah kita ketahui,
yaitu adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Makanya dijelaskan dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan muntah dengan sengaja, baik yang keluar itu lendir, baik air ataupun apapun yang keluar, maka menurut Ibnu Qudamah tidak ada ulama di tinjau itu, tidak ada ulama yang menyelisih tentang hal itu, bahwasanya itu adalah membatalkan puasa. Ya. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil, kenapa orang mengeluarkan sesuatu dari mulutnya itu, baik dengan telunjuknya atau melihat sesuatu yang menjijikan, pokoknya dengan berbagai cara agar keluar dari perutnya itu apabila dilakukan dengan sengaja, hikmah yang bisa kita ambil yang dikatakan oleh para ulama itu, muntah secara sengaja itu bisa mendatangkan lemahnya tubuh seseorang. Nah, inilah menarik. Ya, kembali lagi ke kaidah itu, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang sesuatu kecuali di dalamnya mengandung madorot yang sangat besar. Ya, mengandung madorot atau keburukan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya mendatangkan manfaat bagi seseorang. Ya, makanya tidak ada khilaf dalam masalah ini. Bahkan Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan bahwasanya ketika seseorang muntah dengan tanpa kehendak, artinya tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa dan tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan berdasarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dara'ahu qai'un, ya, man dara'ahu qai'un wa huwa shaimun, falaisa 'alaihi qada'un aw istansqa'a falyaqdi." Ini istasqa'a falyaqdi. Barang siapa yang dia muntah ya tanpa sengaja, wa huwa shaim, dia dalam keadaan shaim, falaisa alaihi qada'un, maka baginya tidak ada qada. Artinya apa? Dimaafkan. Artinya apa? Dimaafkan. Ya, tidak mengapa selama itu tidak sengaja. Ini istaqa'a falyaqdi. Apabila dia dengan sengaja mengeluarkannya, maka baginya apa? Wajib untuk mengqadha. Ya, berbagai masalah seperti itulah. Nanti kita jelaskan ya, ada syarat-syarat hal-hal yang harus kita ketahui. Kapan sih pembatal ini berlaku bagi seseorang? Nah, itu juga harus kita paham. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan batal tapi kita nggak tahu kaidahnya. Padahal yang kita lakukan itu sebetulnya tidak batal tapi kita menganggapnya batal. Nanti ya, pelan-pelan. Kemudian ya, hal yang selanjutnya yang bisa membatalkan puasa seseorang yang kita pahami, yang kelima itu adalah haid dan nifas. Ya, itu yang keberapa ini? Yang kelima, haid dan nifas. Ya, itu sudah jelas ya, dalilnya sudah kita bahas juga di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berniat berbuka. Orang yang niat berbuka, ya misalkan puasa, pasti itu pernah ngalamin itu. Ya, anak-anak muda, ya termasuk saya dulu juga pernah juga ya. Waktu sekolah puasa gitu kan, tapi sudah ada niatan. Nanti pas di sekolah ya sedikit belok gitu kan. Nah, itu kalau orang sudah niat seperti itu, dia niat untuk batal puasa, ya untuk berbuka puasa batal maksudnya, dia niat meskipun dia belum makan atau minum sesuatu, tetapi dia sudah niat untuk melakukan batal, maka dia termasuk batal puasanya meskipun belum menemukan makan dan minuman. Kenapa? Hadisnya sudah kita jelas,
innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Ya. Berbeda dengan masalah tadi mengeluarkan mani secara sengaja. Mengeluarkan mani secara sengaja itu ya ada yang dibolehkan. Ya. Yaitu maksudnya mengeluarkan mani tanpa melakukan jima. Ada yang dibolehkan. Kapan itu? Ketika tidak sengaja dia tidur siang hari kemudian mimpi basah. Ini enggak membatalkan. Atau misalkan dia melamun tapi tanpa niat untuk melakukannya, hanya terbetik dalam pikirannya kemudian keluar mani, ya, ini juga tidak membatalkannya, tapi hanya sebatas dalam benaknya saja dan dia tidak ada niat untuk melakukannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan, innallaha yatajawazu ala ummati, ya, ma hadasat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas umatku ma hadasat bihi anfusuha, sesuatu yang terlintas dalam benaknya. Ya, Allah itu mengampuni umatku terhadap sesuatu yang terlintas dalam benaknya, malam ta'mal au tatakallam, selama dia tidak mengamalkannya atau tidak melakukannya. Ya, jelasnya jelas. Yang keberapa ini? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, hal yang bisa membatalkan puasa seseorang adalah murtad. Seseorang keluar dari agama Islam, maka otomatis puasanya batal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, intinya dia kufur, terjerumus kepada kekufuran, maka amalannya terhapus, otomatis puasanya juga terhapus dan dia batal puasa yang telah dia lakukan. Ya, jadi ada 7 ya di antara pembatal puasa. Nah, di antara poin-poin yang sudah kita jelaskan secara singkat ya, karena pembatal puasa itu memang yang kebanyakan kita sudah tahu ya, kebanyakan kita sudah mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tetapi banyak di antara kita yang tidak mengetahui suatu hal yang memang hal tersebut apabila kita lakukan padahal tidak membatalkan puasa. Banyak ya, kemarin disinggung ya, tapi penjelasannya belum. Kemarin disinggung contohnya apa? Ketika orang mengguyur kepalanya dengan air, atau menenggelamkan diri, ya itulah, menenggelamkan badannya gitu kan. Berendam. Kalau berendam itu nggak sampai kepala, ya kan? Berendam segini. Ini karena ya menenggelamkan dirilah pokoknya ya. Udah itu tafsirkan saja itu. Orang itu kan kadang-kadang dulu kan mengatakan pokoknya tong hitut nacai, entong ngeem sirah, entong ngorong jorok teuing. Semuanya adalah pembatal puasa. Padahal ini adalah keliru. Ya, nanti kita jelaskan satu-satu. Tetapi setelah kita mengetahui bahwasanya di antara pembatal puasa itu ada 7 poin, maka ada syarat-syarat yang terpenuhi, yang harus kita penuhi. Kalau syarat tersebut terpenuhi, maka puasa seseorang itu batal. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka puasa seseorang itu tidak batal. Syarat yang pertama,
Ya, yang menjadikan ya kecuali ada dua hal aja, yaitu haid dan nifas itu nggak ada syaratnya. Ya, nggak ada syaratnya, itu pasti keluar dari perempuan. Tetapi hal-hal yang lain seperti jima, makan dan minum, gitu ya. Kemudian apa lagi? Selain haid dan nifas, murtad misalkan, atau muntah, itu semuanya ada syaratnya. Ada syarat ketentuan yang berlaku yang menjadikan hal tersebut itu apabila menimpa seseorang batal puasanya. Hal yang pertama, syarat yang pertama, hal-hal yang tadi itu bisa membatalkan puasa. Syarat yang pertama adalah seseorang mengetahui hukumnya. Apabila orang tersebut atau kita mengetahui hukum bahwasanya muntah dengan sengaja batal, jima dengan sengaja batal puasa. Kalau kita langgar dan kita mengetahui hukumnya, maka puasa orang tersebut batal. Berbeda dengan seseorang yang dia tidak mengetahui hukumnya. Dia nggak tahu hukumnya kalau muntah dengan sengaja itu batal. Dia nggak tahu hukumnya kalau jima di siang hari itu adalah batal. Intinya dia nggak tahu hukumnya. Maka kalau seandainya orang tersebut nggak tahu hukumnya, kemudian dia melakukannya, maka puasanya sah dan tidak batal. Jadi syarat pertama apa? Menjadi batal itu tahu hukumnya. Kalau dia tidak tahu hukumnya, maka puasanya sah dan tidak batal. Ini berdasarkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya kalau nggak salah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Laisa 'alaikum junahun fimma akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum, wa kana Allahu ghafurur rahim." Allah menjelaskan apa? Laisa 'alaikum junahun fimma akhta'tum bihi. Tidak ada dosa atas kalian terhadap sesuatu yang kalian khilaf di dalamnya. Artinya khilaf itu apa? Lupa, tidak sengaja. Tidak ada dosa bagi kalian. Tetapi Allah menjelaskan apa? Walakin ya ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi menjadi dosa itu kapan? Ketika kalian melakukannya dengan sengaja dari hati kalian. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Begitu juga ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin summa tala'atis syamsu. Kata Asma binti Abu Bakar mengatakan, dulu kami pernah berbuka, ya artinya berbuka puasa. Kapan itu? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kapan berbukanya itu? Waktunya kapan? Yauma ghaimin, ketika aku berbuka puasa di zaman Rasulullah, ketika itu keadaan sedang mendung. Pas udah buka gitu ya, summa tola'atis syamsu. Ternyata matahari masih ada, belum tenggelam. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat kejadian hal tersebut yang dijelaskan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengganti puasanya yang dilakukan oleh siapa? Oleh Asma binti Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya. Maka hadis ini ya diambil oleh para ulama sebagai dasar bahwasanya apabila seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tapi dia tidak mengetahui hukumnya, bahwa hal tersebut membatalkan puasa, maka udzur puasanya tetap sah dan dia tidak batal. Ya, jadi apapun itu selain haid dan nifas, mau muntah mau apapun, syarat yang pertama menjadi batal itu kapan?
ketika tahu hukumnya. Ya. Kemudian yang kedua, syarat, ya. Syarat bahwasanya pembatal puasa ini akan menjadi batal ketika memenuhi syarat, dan syarat yang kedua apa? Yaitu dilakukan sengaja, artinya tidak lupa. Maka puasanya batal, wajib mengkodonya. Tetapi apabila dia lupa, seperti tadi makan, minum, ya, dia lupa kalau dia sedang puasa atau mungkin sedang berjima. Makanya dikatakan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari, dijelaskan bahwasanya Hasan Al-Basri, begitu juga Mujahid, mengatakan orang yang berjima karena lupa maka tidak dosa sedikit pun. Kani juga menjelaskan, telah sepakat para ulama bahwasanya berhubungan suami istri itu adalah membatalkan puasa, kecuali jika lupa. Itu tidak mengapa, tidak mengapa kalau lupa. Tapi insya Allah nggak lupa lah kalau kita, ya, insya Allah nggak lupa. Kecuali nggak tahu kalau pengantin baru, nggak tahu lagi semangatnya mungkin. Nah, apabila lupa maka dia tidak membatalkan puasa, meskipun jima, meskipun makan, meskipun minum, meskipun muntah. Harus ada syarat yang kedua, yaitu lupa. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Wahai Rabbku, jangan Engkau hukum kami. Kapan itu? Ketika kami lupa dan salah. Ya, ini syarat yang kedua. Kebut, ya, sudah adzan ini. Yang ketiga, syarat yang ketiga, hal-hal yang membatalkan tadi bisa membatalkan puasa seseorang ketika syarat yang ketiga terpenuhi. Kapan itu? Yaitu dilakukan atas kehendaknya, bukan tanpa paksaan. Kalau dia sadar atas kehendaknya mau batal, ya sudah, berarti dia batal. Tetapi kalau seandainya dia terjerumus kepada hal yang membatalkan puasa, tetapi dia tidak berkehendak, artinya ada yang maksa. Apalagi zaman sekarang, zaman musim prank, ya kan, nggak tahu kita, nggak tahu, misalkan lagi tidur, misalkan di prank, misalkan dimasukin makanan tanpa kehendak yang orang yang tidur tadi, maka ini tidak membatalkan puasa. Atau misalkan yang dikatakan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Sahih Bukhari, beliau menjelaskan, kalaupun seandainya berwudu, ya, orang berwudu mau sholat, dia tidak bisa menahan kemudian airnya itu masuk lewat hidung. Dia udah berusaha tapi nggak bisa menahan, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Intinya, seseorang itu apabila dia dipaksa untuk melakukan berbuka puasa, ini dipaksa bukan atas kehendaknya, maka puasanya sah dan tidak batal. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 106, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Barang siapa yang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kemurkaan. Artinya murtad, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala telah beriman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali dia yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya itu tentram dengan keimanan, maka dia tidak berdosa. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim adzabun wa alaihim ghadabun minallahi wa adzabun alim. Adapun orang yang dia lapang dada ketika melakukan kekufuran, lapang dada ketika melakukan kesalahan, ya, intinya lapang dada dengan sengaja, fa alaihim ghadabun minallah, maka baginya adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala dan azab yang sangat
pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya penyebab-penyebab batal puasa tersebut akan sah ketika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama mengetahui hukum, syarat yang kedua dilakukan dengan sadar tanpa lupa, dan syarat yang ketiga dilakukan atas kehendaknya. Maka hal-hal yang tadi 7 poin yang menjelaskan pembatal puasa maka sah apabila terpenuhi puasa orang tersebut batal dan wajib mengkodonya. Ya, jelas ya? Jelas. Dilanjut nggak habis sisa ini? Hah? Udah lanjut saja? Lanjut aja sedikit ya.
seseorang. Kemudian hal yang kedua yang tidak membatalkan puasa seseorang adalah mencium pasangannya. Ini yang sudah suami istri ini. Kalau yang nggak suami istri nggak batal juga ya haram juga gitu kan. Maksudnya yang udah suami istri. Dia mencium pasangannya dengan tidak mengeluarkan air mani. Ya, ini pembahasannya dari kemarin seperti itu ya. Nggak apa-apa karena ini ilmu yang harus kita sampaikan. Apabila seseorang mencium pasangannya ya tanpa mengeluarkan syahwat atau mengeluarkan air mani, maka puasanya sah. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbil itu mencium, wa huwa shaimun, ya, wa yubashir wa huwa shaimun, walakinnahu amlakukum li irbih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu mencium istri-istrinya dan beliau dalam keadaan puasa. Wa yubashir, ya, yubashir itu mencumbu istri-istrinya dalam keadaan puasa juga. Walakinnahu amlakukum li irbih. Tetapi Rasulullah adalah salah satu di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya. Ada salah satu pendapat dari kalangan ulama dalam kitab Ahkamun Nisa, ya, karya Syekh Mustafa Al-Adawi, yang dulu kita pernah menjelaskan tentang sejarahnya ya. Ya, di antara salah satu murid Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan apabila seseorang mencium pasangannya kemudian keluar air madhi. Ingat nggak air madhi apa itu? Madhi, mani sama apa? Wadi. Kalau wadi apa? Air keluar setelah kencing. Paling gampang tuh wadi membedakannya. Kalau madhi? Hah? Jangan malu-malu gitu. Ini yang lajang-lajang ini jawabnya senyum-senyum. Kalau madhi itu kan keluar ketika hasratnya memuncak, nafsunya memuncak, atau memikirkan sesuatu yang membangkitkan hasrat. Itu pasti keluar, itu madhi namanya. Kalau mani ya keluar setelah melakukan hubungan suami istri. Ya. Nah, kata Syekh Mustafa Al-Adawi ini, kalau seseorang mencium pasangannya, mencium istrinya atau mencium suaminya, kemudian keluar air madhi, maka puasanya sah dan tidak batal. Akan tetapi apabila seseorang mencium pasangannya keluar air mani, maka puasanya batal dan wajib membayarnya di hari yang lain, dan dia harus bertobat dan harus menyesali perbuatannya. Kenapa? Karena puasa pada dasarnya diperintahkan salah satunya untuk menahan diri dari kelezatan syahwat. Ya. Begitu juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, kalau nggak salah dalam kitab Syarh Al-Mumti, beliau menjelaskan tentang masalah mencium pasangan. Apabila seseorang mencium tanpa didasari atau tanpa ada syahwat di dalamnya dan tidak berpengaruh kepada puasanya, maka boleh untuk menciumnya. Contoh misalkan orang tua mencium anaknya ya tanpa ada syahwat, maka ini dibolehkan. Tetapi kalau seandainya seseorang mencium pasangannya, ya meskipun muncul syahwat, tapi dia tak yakin dia bisa membendung syahwatnya. Ya kan, ini kalau saya cium istri saya misalkan, ini syahwat memuncak ini, tapi saya bisa menahan misalkan. Maka dalam hal ini madhab Hanabilah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan apa? Hukumnya adalah makruh, hukumnya dibenci. Tetapi pendapat yang paling tepat maka dibolehkan. Ini pendapat Hanabilah yang mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mencium ya pasangannya,
kemudian muncul syahwat tetapi dia bisa nahan syahwatnya, kalau madzhab Hambali ini dimakruhkan, dibenci. Ya, tetapi pendapat yang tepat adalah dibolehkan, ya, kalau dia bisa menahan. Kemudian poin yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu apabila dia mencium pasangannya bisa menimbulkan syahwat dan dia yakin kalau menciumnya itu bisa mengeluarkan mani, maka ini dilarang dan diharamkan. Ya, kalau yakin loh, dia mencium ini yakin nih, kayaknya kira-kira kalau saya mencium istri saya misalkan bisa mengeluarkan mani, dia yakin tentang itu, maka itu diharamkan, dilarang. Ya, tetapi pada dasarnya boleh mencium pasangan kita masing-masing selama tidak mengeluarkan mani atau bisa mengendalikan syahwat kita masing-masing. Ya, ini dalam masalah mencium. Kemudian hal yang ketiga, ya, yang tidak termasuk atau yang tidak menyebabkan puasa seseorang batal, yaitu adalah seseorang mandi, mengguyur badannya atau mengguyur kepalanya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan dari kalangan sahabat yang lainnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil araj, ya, di araj, di salah satu tempat, yasubbu ala ra'sihi ma'an, beliau menyiramkan air di atas kepalanya, wa huwa shaimun, beliau dalam keadaan shaim, minal atash wal har, minal atash wa minal har. Beliau Rasulullah SAW di araj, beliau mengguyurkan air di kepalanya padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, dalam keadaan berpuasa. Kenapa Rasulullah melakukan demikian? Minal atash wa minal har, karena ingin menghilangkan dahaga dan panasnya cuaca tersebut. Bahkan, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Sahih Bukhari ketika menjelaskan bab seseorang yang berpuasa mandi, beliau menjelaskan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau membasahi bajunya, kemudian sudah dibasahi, kemudian dipakai. Maka dalil-dalil ini, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang mau dia berendam, mau mengguyurkan kepalanya, mau menyiram badannya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa seseorang. Kemudian hal yang keempat, ini kalau hal yang tidak membatalkan itu lebih banyak daripada hal yang membatalkan. Ya, makanya dikebut nih. Hal yang keempat yaitu adalah mencicipi makanan. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, la ba'sa an yaduqal khalla ma lam yadkhul halqahu. Kata Nabi SAW dalam riwayat tersebut, dibolehkan bagi seseorang an yaduqul khalla au syai'a, yaitu untuk mencicipi cuka, au syai'a, atau segala sesuatu, malam yadhul halqahu, selama hal tersebut tidak masuk kepada tenggorokan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa, beliau menjelaskan apabila seseorang mencicipi makanan, ya, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan, ya, tanpa ada udzur, dia ingin mencicipi makanan, maka hal tersebut dibenci tapi tidak membatalkan puasa. Nggak ada tujuan, pengen cicipin aja. Tetapi kalau ada tujuannya, ya, misalkan mau masak buat nyiapin buka puasa atau untuk dibagi ke orang lain, maka ini dibolehkan. Ya, kata Syaikhul Islam apa? Kalau nggak ada tujuannya, dia mencicipi, maka dia dibenci tetapi tetap puasanya nggak batal. Bahkan para ulama lain merincinya. Apabila seseorang mencicipi makanan, ya, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada tujuan, maka ini dilarang, tidak dibolehkan. Akan tetapi apabila seseorang mencicipi makanan untuk sekedar
poya-poya misalkan hanya untuk mengetes saja, ya hanya untuk iseng-iseng saja, maka ini juga dilarang. Adapun seseorang mencicipi makanan ada tujuan lain, maka hal tersebut dibolehkan, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Asy-Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Ya, itu diantara 4 hal-hal yang dibolehkan, bahkan tidak membatalkan puasa seseorang. Adapun hal-hal yang lainnya seperti bersiwak, seperti gosok gigi, seperti berkumur, apakah membatalkan ataupun tidak, ini tidak. Tapi penjelasannya insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah ya, kita selesaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Inilah mungkin yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasbu wa min da'wati la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.